Baik, kita lanjutkan lagi. Bu Intan ulangi. Shinzo Abe, dia orang yang membantu akses kesehatan dari yang jauh dari rumah sakit atau sulit secara finansial bisa mendapatkan bantuan. Operasi bisa dilakukan jarak jauh demi meratakan kesehatan setiap orang. Dia adalah seorang dokter, dia juga seorang pendidik. Shinzo Abe membantu menggunakan teknologi tidak hanya sebuah model, tetapi untuk memanusiakan manusia itu tadi. Survive. Bagaimana kita bertahan di tengah era Society 5.0 kali ini? Ada sentuhan kognitif di mana memecahkan masalah yang kompleks. Kita harus punya dan paham sesuatu dengan literasi dengan buku ya, dan kita wajib untuk berpikir kritis. Kalau soft skill bisa berkomunikasi, berempati, punya growth mindset, dan beradaptasi. Teknologi memudahkan manusia dan memanusiakan manusia. Sekarang peran IT dan industrinya di mana? Ya kan? Peran IT yang jelas kita menggunakan di pertemuan topik sebelumnya kita sudah memahami kan, kita diberikan kemudahan, kita menggunakan IT itu untuk meningkatkan industri kewirausahaan kita menggunakan shopping online, ya kan? Online shop. Peran IT adalah produk. Jadi, semakin kompleks IT, semakin tinggi kualitas SDM atau developernya. Yang kedua, penyiapan SDM penting adanya. Kemudian, dunia kampus dan komunitas IT adalah pencipta SDM yang handal. Kemudian peran industri, pasang mata dan telinga, kebutuhan pasar, perkembangan teknologi atau IT, dan mensinergitaskan dengan SDM. IT siap beraksi. Jadi peran IT itu juga tidak lepas dari peran industri sebenarnya ya. Jadi IT itu suatu produk. Bu Intan ulangi lagi, semakin kompleks IT, semakin tinggi kualitas SDM developernya. Dan penyiapan SDM itu penting. Dunia kampus dan komunitas IT adalah pencetak SDM yang handal. Sedangkan peran industri untuk mensinergikan dengan SDM IT yang siap beraksi. Ada kolaborasi peran SDM, IT, dan industri. Produk bisa dijual dengan harga baik, SDM IT dihargai dengan baik pula. Dan jangan lupa untuk memanusiakan manusia, baik sebagai produsen maupun pembeli. Jadi semuanya tersenyum bahagia. Nah, ada hal kasus yang bisa kita ambil di sini, meningkatkan kapasitas inovasi teknologi pada bisnis startup. Kita nggak bisa lepas dari teknologi dan bisnis startup yang ada, ya kan? Namun, apakah satu-satunya jalan adalah dengan menginovasi ini dengan gadget saja? Atau mungkin ada hal yang lain? Pengusaha menggunakan inovasi, artinya pelaku usaha tersebut selangkah lebih maju dari pelaku usaha lainnya. Orientasi kewirausahaan merupakan proses yang melibatkan terciptanya suatu strategi, kemudian merepresentasikan kebijakan untuk melaksanakan praktik yang dapat diterapkan dalam proses tindakan dan keputusan untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Nah, pertanyaan untuk kuis topik kita kali ini adalah, coba kalian lihat, apakah kapasitas inovasi suatu startup hanya bersumber dari teknologi, dari gadget? Apa pendapat kalian? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan memanusiakan manusia dengan teknologi? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana startup kita bisa survive di era Society 5.0? Jangan lupa ya, dengan memanusiakan manusia tadi. Jelaskan pendapat kalian. Terima kasih untuk perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya.
Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.